Shalom Bapak Ibu Saudara dalam berkat hidup kudus di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Allah Maha Pengampun, karuniakanlah kepada kami hati yang suci dan kudus di sepanjang hidup kami, agar kami layak menerima berkat persekutuan denganmu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah tersedia. Marilah kita baca dan kita renungkan bersama. Firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai ayat 10. Kita baca ayat 9 yang berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Allah, semua kita pernah berbuat dosa, pernah melakukan yang tidak baik, yang tidak benar di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Untuk hal ini, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Demikian Roma 3 ayat 23 berkata. Jadi, kita adalah orang-orang yang sudah berdosa dan dapat berbuat dosa lagi. Mengapa bisa seperti itu? Karena dari sononya kita adalah keturunan orang yang berdosa, yaitu sejak manusia pertama Adam dan Hawa berbuat dosa, melanggar perintah Allah. Firman Tuhan menyatakan sebagai berikut, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Lalu terjadi tragedi yang tidak menyukakan hati Allah. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17, pasal 3 ayat 6 berkata seperti itu. Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Allah, marilah kita belajar dari firman Tuhan tersebut di atas, bahwa diri kita yang berstatus sebagai orang berdosa, keturunan orang berdosa, dapat berbuat dosa. Berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus, yang Maha Suci,
Sikap apakah yang perlu kita perhatikan, kita hayati, kita miliki semasih Allah memberi kita hidup di dunia ini? Mari kita perhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kerinduan untuk bersekutu dengan Allah. Apakah setiap orang, setiap kita punya kerinduan seperti itu? Bisa iya, bisa tidak. Sebab Allah itu terang adanya. Sementara firman Tuhan berkata, buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Daya tarik untuk hidup dalam kegelapan, untuk menikmati hal-hal yang jahat, yang bertentangan dengan perintah Allah, begitu kuat dan menggiurkan. Sedangkan bersekutu dengan Allah harus terang dengan terang. Gelap tidak mungkin bersekutu dengan terang. Tantangan berat untuk dapat bersekutu dengan Allah, tetapi janganlah kita khawatir akan hal itu, karena sangat memungkinkan kita bisa bersekutu dengan Allah, dan itu bisa terlaksana. Hal yang kedua, jangan menipu diri sendiri. Artinya kita diajak bersikap jujur, terbuka di hadapan Allah. Kadangkala kita menyembunyikan yang gelap dengan berdalih, dengan menghelak, lingkunganku memang sudah begini. Aku kan lemah, itu kan sedap, aku kan orang berdosa. Mencoba nggak apa-apakan, dan seterusnya. Jangan mengelabui diri sendiri, karena itu menjadi penghalang dapat bersekutu dengan Allah dan sesama. Hal yang ketiga ialah menghayati bahwa Allah rindu manusia itu selamat. Allah sangat mengerti, sangat tahu bahwa kita adalah orang berdosa yang setiap saat masih dapat berbuat dosa. Perlakuan Allah terhadap manusia seperti itu adalah seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ia adalah setia dan adil. Allah dapat dipercaya bahwa padanya ada pengampunan dosa. Darah Yesus sanggup menanggalkan segala celah, segala aib kita. Itulah kunci bersekutu dengan Allah dan kunci pintu keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kasih sayang Allah, marilah senantiasa memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Allah. Kita terus belajar jujur atas diri kita di hadapan Allah dan meyakini di salib Tuhan Yesus. Di sana telah tercurah darahnya. Selalu tersedia ruang pengampunan karena Allah rindu tidak ada seorang pun yang binasa. Hidup kudus di hadapan Allah adalah pintu berkat yang bisa kita nikmati dari Allah yang kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pemurah dan Pengasih, nyatakanlah tuntunan-Mu dalam perjalanan hidup kami, untuk kami mampu hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.